SMK Negeri 1 Jember memiliki 6 bidang keahlian, diantaranya bidang keahlian bisnis manajemen, pariwisata, dan teknologi informasi dan komunikasi. Di jurusan akuntansi dan keuangan negara, siswa diajarkan untuk mengolah data-data keuangan, baik data keuangan mikro dan data keuangan makro, serta membuat pembukuan. Dengan perkembangan zaman, laporan keuangan sekarang juga telah berkembang, yaitu dengan penggunaan komputer akuntansi, sehingga siswa mampu mengolah laporan keuangan menggunakan sistem informasi akuntansi. Siswa juga mampu tampil di depan untuk mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Transaksi di Mayok versi 18 ini, jika terjadi pembayaran, yang pertama kita klik banking. Dan media yang lebih kekinian adalah penggunaan gadget, sehingga siswa dapat lebih mudah dalam proses belajar mengajar. Di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, mendidik siswa untuk profesional dalam berinteraksi, seperti kegiatan di lobby room. Dalam pembelajaran, siswa dididik untuk mampu mengoperasikan Microsoft Office, dan juga siswa mampu memberikan layanan prima apabila ada tamu yang datang, bersikap ramah, sopan dan nyaman bagi tamu yang berkunjung. Selain itu, di jurusan ini siswa diajarkan untuk mampu berkomunikasi dengan cakap dan ramah. Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, jurusan ini terdiri dari 2 kelas, kelas reguler dan kelas industri. Kelas industri atau Alfamart Kelas bekerja sama dan mempunyai kontrak kerja dengan industri PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, sehingga menjamin semua siswa Alfamart Kelas untuk langsung bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk setelah lulus nanti. Kelas reguler mempelajari seluk-beluk pasar secara meluas, termasuk menciptakan produk berkualitas mulai dari riset, membuat produk, strategi pemasaran, serta penyaluran dan pelayanan prima. Materi pembelajaran di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, kita belajar sangat kompleks mulai dari materi bisnis daring dan pemasaran itu sendiri, dan ditambah pengantar akuntansi, pengantar administrasi perkantoran, ekonomi bisnis, pemasaran online, dan juga strategi SIMDIS. Di jurusan multimedia, siswa mampu untuk membuat suatu karya multimedia seperti desain grafis, animasi, video editing, serta animasi 2D dan 3D. Yang nantinya, siswa mampu untuk memproduksi desain tersebut ke dalam bentuk produk karya digital, seperti game, software website, dan produk print atau cetak seperti kaos, banner, dan brosur. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata adalah program studi yang menyiapkan siswa untuk kompeten di bidang usaha perjalanan wisata. Kompetensi pelayanan prima di bidang layanan perencanaan perjalanan wisata, layanan tiket atau tiketing, dan juga layanan pemandu wisata atau tour guide. Pada jurusan ini, siswa juga diajarkan untuk berkomunikasi dengan cakap dan ramah menggunakan beberapa bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin, yang nantinya siswa diharapkan mampu untuk memberikan layanan prima pada proses kegiatan memandu perjalanan wisata. Jurusan Produksi dan Program Siaran Televisi adalah program keahlian yang mempersiapkan siswa terampil dalam produksi pertelevisian. Untuk itu, siswa dibekali teknik pengambilan gambar, editing, dan juga manajemen produksi.
Ia nantinya mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Di antaranya, siap ditempatkan di stasiun televisi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia anak-anakku semuanya. Pagi hari ini tanggal 13 Juli 2020, anak-anakku semuanya mengikuti kegiatan MPLS daring, yang mana kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru, dan anak-anakku saya ucapkan selamat atas suksesnya kalian semuanya mengikuti proses seleksi di SMK Negeri 1 Jember, sehingga pada tahun pelajaran 2021 ini kalian semuanya mengikuti MPLS secara daring. Ini dikarenakan situasi pada masa pandemi COVID-19, sehingga ini harus dilakukan oleh sekolah. Tentunya MPLS ini nantinya bahwa kalian akan mendapatkan informasi terkait dengan pengenalan sekolah, kemudian baik terhadap kondisi sekolah, jadi secara fisik misalnya di mana ruang TU, di mana ruang guru, di mana ruang perpus, di mana ruang lab untuk kegiatan belajar itu, dan masih banyak lagi ruangan-ruangan yang ada di SMK 1. Jadi anak-anakku, kita tetap semangat, dan insya Allah kalian nanti akan mendapatkan informasi itu secara utuh dari Bapak Ibu yang sudah dikemas kegiatannya ini secara baik. Salam buat kalian semuanya, semangat, salam semangat, SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 Jember luar biasa. Selamat mengikuti acara MPLS, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MPLS secara daring SMK Negeri 1 Jember dinyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di SMK Negeri 1 Jember, sekolah berbasis kompetensi yang mencetak generasi muda dengan penuh prestasi. Oke, perkenalkan, saya Ibu Velia ingin mengajak peserta didik semua, khususnya siswa baru peserta MPLS, untuk mengenal sekolah kita tercinta dengan lebih mendalam lagi. Video ini dikhususkan untuk kalian semua agar bisa mengenal sekolah secara virtual. Sekolah kita memiliki banyak sekali sarana dan prasarana. Ada lapangan basket, ada perpustakaan, musola, ruang UKS, kantin, dan banyak lagi prasarana dan sarana yang sangat modern sekali. Penasaran seperti apa? Ayo ikuti saya. Sekarang saya berada di salah satu taman di SMK Negeri 1 Jember. Taman ini terletak di bagian depan sekolah. Tata letak dan penyusunan yang sangat profesional menjadikan taman ini sangat cocok untuk pembelajaran outdoor. Sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Oke, di bagian kiri saya terdapat musola. Di musola SMK Negeri 1 Jember dilaksanakan berbagai macam kegiatan spiritual. Sebagai contoh, musola ini digunakan oleh anak rohani Islam untuk melakukan kegiatannya seperti mengaji bersama, sholat berjamaah, berlatih hadrah, dan lain sebagainya. Jadi, untuk para peserta didik SMK Negeri 1 Jember tidak perlu keluar sekolah untuk sholat berjamaah karena musola ini menyediakan fasilitas yang sangat lengkap mulai dari tempat wudhu, mukenah, sarung, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran dapat lancar, ibadah tetap istiqomah. Oke, selanjutnya mari kita mengenal SMK Negeri 1 lebih dalam lagi. Di belakang saya terdapat counter Alfamart Class, di mana Alfamart Class tersendiri merupakan salah satu kelas industri di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Di tempat ini, para siswa dilatih untuk berjualan secara langsung, sehingga dapat menjadi lulusan yang sangat profesional. Dan ketika lulus nanti, mereka langsung mendapat jaminan pekerjaan di PT Alvaria Trijaya Tbk. Saat ini, saya berada di lobi SMK Negeri 1 Jember. Ruangan bernuansa krem ini sangat cocok dijadikan sebagai ruang tunggu bagi para tamu yang datang ke sekolah kami. Tamu yang datang akan langsung disambut oleh resepsionis yang berasal dari jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Pelayanan terpadu dan ramah adalah moto sekolah kami. Ini merupakan ruangan tata usaha. Segala kegiatan administrasi sekolah dilakukan di sini. Pelayanan yang sangat profesional dapat mempermudah guru dan siswa untuk melakukan aktivitas sehari-hari di sekolah. Saat ini, saya berada di ruang wakil kepala sekolah. Ada 4 waka di sekolah kami, yaitu waka kurikulum, waka humas, waka sarana dan prasarana, dan juga waka kesiswaan. Tepat di sebelah ruang waka terdapat ruang guru. Nah, di tempat inilah Bapak Ibu guru bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan juga Bapak Ibu guru dapat mempersiapkan bahan hajar sehingga proses belajar mengajar di kelas dapat lancar dan menyenangkan. Saat ini saya berada di pojok baca. Tempat ini merupakan spot favorit bagi siswa untuk kegiatan literasi. Selain itu, siswa juga dapat mengakses internet dengan mudah untuk mendukung pembelajaran. Mari berliterasi setiap hari. Saat ini saya berada di lapangan olahraga. Nah, di tempat inilah para siswa dapat melakukan berbagai jenis olahraga seperti main basket, main futsal, dan juga main voli. Selain itu, pelajaran olahraga dapat dimaksimalkan di tempat ini. Saat ini saya berada di ruang TEVA atau Teaching Factory. Nah, produk unggulan dari TEVA sekolah kami berupa batik.
Batik yang kami buat merupakan hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 1 Jember, sehingga siswa-siswi dapat dengan bebas menuangkan imajinasi mereka dalam wujud batik. Sekarang saya berada di Lab Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Tempat ini merupakan tempat favorit bagi anak akuntansi untuk belajar dan berlatih menjadi akuntan yang profesional. Sekarang saya berada di Lab Bisnis Daring dan Pemasaran. Di lab ini, siswa pemasaran dilatih untuk dapat terjun langsung ke dalam dunia bisnis baik secara online maupun offline, sehingga siswa dapat belajar dunia bisnis secara global. Di lab ini, siswa dilatih untuk mengenali kegiatan kantor. Ada banyak praktik yang dapat dilakukan, seperti memahami dokumen-dokumen kantor, menjadi seorang resepsionis, menjadi sekretaris, dan banyak lagi, sehingga lulusan OTKP menjadi pribadi yang profesional dan handal. Saya sekarang berada di Lab Multimedia. Lab Multimedia menyediakan sarana pengembangan intensif keterampilan siswa, dilengkapi dengan perangkat audiovisual yang saling terintegrasi, sehingga siswa dapat dengan mudah untuk praktek langsung membuat program aplikasi yang modern dan terpercaya. Saat ini saya berada di studio broadcasting, di mana para siswa dilatih untuk melakukan produksi siaran program televisi seperti editing, tata kamera, pembawa acara, dan juga fotografi. Para siswa dilatih dengan sangat baik oleh para guru-guru yang profesional. Nah, itu tadi merupakan fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Jember. Pesan untuk anak-anakku tercinta, para generasi muda yang merupakan generasi emas Indonesia, manfaatkan masa muda kalian dengan sebaik-baiknya, karena masa muda penuh tantangan dan penuh kesempatan. Sekian dari saya, Ibu Vera Novianti. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. SMK bisa, SMK Negeri 1 luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah.
Misalnya, sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.